Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Triwulanding Tias. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemikiran politik Islam di modern era oleh Ali Abdul Razik. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang biografi Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik lahir di Almania, Mesir pada tahun 1888 Masehi dan wafat pada tahun 1966 Masehi. Karya-karyanya yaitu Khilafah dan Islam, isinya membahas tentang pengertian khilafah dan tipologinya, hukum kekhalifahan, dan tinjauan sosiologis mengenai khilafah. Buku kedua berjudul tentang pemerintahan dan Islam, berisi tentang sistem pemerintahan periode Nabi, risalah pemerintahan, dan perbedaan risalah pemerintahan, serta perbedaan antara agama dan negara. Yang ketiga tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam. Isinya menjelaskan tentang asal-usul istilah khilafah dan Islam. Ayahnya yang bernama Hasan al-Razik Pasha adalah seorang sahabat Muhammad Abduh dan pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat. Saudaranya yang bernama Mustafa Ali Abdul Razik merupakan intelektual Mesir yang terkenal dengan teori filsafat Islamnya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ali Abdul Razik. Yang pertama tentang program sekulerisme Barat. Arti dari sekulerisme sendiri adalah konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisahan antara agama dan lembaga negara, tetapi itu tergantung pada pemahaman dan penerapannya. Yang kedua tentang tema pemikiran dari Ali Abdul Razik adalah masalah khilafah. Ali Abdul Razik mengungkapkan bahwa khilafah adalah satu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah. Khalifah adalah pengganti orang lain, baik karena absen maupun karena meninggal dunia. Karena yang diganti di sini adalah Rasulullah, maka istilah namanya adalah Khalifatullah fil Ard, pengganti Nabi Muhammad, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat atau rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Ali Abdul Razik tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khilafah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dan karenanya maka berdosa kalau tidak dilaksanakan. Ali Abdul Razik sama sekali tidak menemukan dasar kuat yang mendukung kepercayaan wajibnya umat Islam mempunyai khalifah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ali Abdul Razik mengatakan Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekhalifahan. Artinya, sistem kekhalifahan dalam Islam sebenarnya tidak ada. Sebab baik Al-Quran maupun hadis tidak pernah secara langsung menyinggung masalah ini. Agama tidak menentukan pola suatu pemerintahan secara mutlak. Selama ini sistem politik yang berjalan hanya didasari oleh kepentingan kekuasaan semata, bukan didasari oleh Islam. Hanya saja, pemerintahan itu menamakan diri sebagai khalifah sebagaimana yang dipahami kaum muslim pada umumnya. Selanjutnya tentang konsep negara. Pengertian negara menurut Ali Abdul Razik adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan rakyat atau umat, baik keagamaan maupun keduniawian, yang wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Konsep negara yang ideal menurut Ali Abdul Razik ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam pemikiran Ali Abdul Razik, pandangannya yang sekuler tanpa segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non-muslimin yang hidup di negara. Adapun beberapa pendapat Ali Abdul Razik yang dinilai sebagai konsep dasar terbentuknya negara modern, yaitu 1. Sistem khilafah ditolak. Karena Ali Abdul Razik beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem kekhalifahan, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya, sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kedua,
umat Islam perlu adanya pemerintahan. Keperluan ini diterapkan berdasar akal pikiran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan iklim yang ada dalam suatu negara, dan bukan berdasar agama. Yang ketiga, pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapi hanyalah pemerintahan yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.